Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai ERD di Puskesmas X. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan entitas utama, entitas relasi, dan atribut apa saja yang ada pada ERD Puskesmas X. Jadi yang pertama ada entitas utama pasien dengan atribut nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Lalu entitas utama yang kedua adalah poliklinik. Bisa kita lihat di sini dengan atribut nama dokter, nomor rekam medis, nama poliklinik, dan diagnosa. Lalu di entitas utama obat ada atribut dengan atribut nama, aturan pakai, dan jenis obat. Kemudian ada entitas ruangan. Di entitas ruangan ini ada atribut kode ruangan, nama ruangan, penanggung jawab ruangan, dan dokter penanggung jawab pasien. Kemudian ada entitas utama tindakan dengan atribut kode tindakan dan nama tindakan. Lalu di entitas utama administrasi. Di entitas utama administrasi ada atribut nama ruangan, nomor ruangan, kode pembayaran, dan jumlah biaya. Selanjutnya saya akan masuk ke entitas relasi pendaftaran. Entitas relasi yang pertama pendaftaran. Di sini ada atribut nomor rekam medis, kode TPP, kode poli, kode dokter, dan tanggal masuk. Kemudian di entitas relasi apotik ada atribut nama obat, jenis obat, harga obat, dan kode obat. Lalu kita turun ke bawah, ada entitas relasi rawat inap dengan atribut nomor rekam medis, nomor ruangan, dan nama ruangan. Lalu ada pun entitas IGD ya dengan atribut nomor ruangan dan nomor bed atau nomor tempat tidur. Jadi ketika pasien datang ke puskesmas, dia akan menuju ke pendaftaran, lalu pasien akan dimintai identitas seperti nama pasien, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Lalu dimasukkan ke berkas rekam medis pasien. Lalu setelah ke pendaftaran, sebelumnya di pendaftaran pasien akan ditanya akan ke pelayanan mana yang akan dituju. Lalu setelah itu pasien akan memilih, bisa jadi dia akan memeriksakan diri ke poliklinik atau dia hanya memeriksa ke laboratorium. Jadi nomor rekam medis ini akan selalu ada pada entitas yang berkaitan dengan pasien.
karena di entitas utama pasien primary key-nya adalah nomor rekam medis. Lalu kemudian pasien bisa menuju ke poliklinik. Nah, di poliklinik akan diambil datanya dari berkas rekam medis, lalu diperiksa oleh dokter, dan di poliklinik pasien akan didiagnosa dia menderita penyakit apa. Lalu setelah dari poliklinik, pasien akan diarahkan diberikan resep obat oleh dokter dan diarahkan ke apotik untuk membeli obat sesuai dengan penyakitnya. Jadi pada entitas utama obat ada nama obat, lalu turun lagi ke apotik ada lagi nama obat, karena di entitas utama obat ada nama obat adalah primary key dari entitas utama obat. Jadi makanya dia turun ke nama obat. Lalu pasien diberikanlah jenis obat, berapa harganya, dan apa kode obatnya. Setelah pasien ke apotik, pasien diarahkan juga diarahkan ke administrasi atau pembayaran. Selanjutnya saya akan turun ke rawat inap. Ini adalah rawat inap. Di rawat inap sudah diserahkan ataupun diberikan nomor rekam medis, dan juga telah pasien sudah melakukan perawatan. Nah, di rawat inap ada ruangan. Ada kode ruangan, ada nama ruangan, juga penanggung jawab ruangan dan dokter penanggung jawab pasien. Lalu kita masuk ke IGD. Pasien bisa jadi ketika datang ke puskesmas bisa ke IGD kalau misalnya ada hal-hal yang memang darurat. Di IGD dilakukan tindakan seperti injeksi atau tindakan-tindakan lainnya. Lalu setelah pasien sembuh dari rawat inap atau instalasi rawat darurat, pasien juga diarahkan untuk membayar lalu menuju ke administrasi. Dan di sana pasien akan diarahkan berapa tarif yang akan dibayarkan. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.